selamat datang di channel Ruang Lisa. Kali ini kita akan mempelajari materi di kelas 6 SD, tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran ke-6. Adapun kegiatan pembelajaran hari ini diantaranya yang pertama, menulis pentingnya melaksanakan hak, menulis informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi berdasarkan rumusan gagasan utama pada setiap paragraf, menulis pengalaman melaksanakan hak, dan menampilkan tari kreasi daerah bentuk tunggal. Adapun kompetensi yang ingin dicapai diantaranya sikap percaya diri, pengetahuan contoh pentingnya melaksanakan hak, informasi penting pada teks non-fiksi, dan gerak tari bertema kepahlawanan. Sedangkan kompetensi keterampilannya membaca pemahaman, menyampaikan pendapat, menampilkan pertunjukan, serta mempresentasikan hasil diskusi. Adapun tujuan pembelajaran 6 kali ini diantaranya, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menjelaskan pentingnya melaksanakan hak sebagai warga negara. Dengan kegiatan berdiskusi, siswa dapat menuliskan pentingnya melaksanakan hak. Dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menuliskan kalimat utama dan gagasan utama setiap paragraf. Dengan kegiatan menulis, siswa dapat menuliskan pengalamannya dalam melaksanakan hak sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kegiatan mengamati gerak tari daerah, siswa dapat menunjukkan gerak tari kreasi jenis tunggal dengan tepat. Dan dengan kegiatan berlatih gerak tari kreasi tunggal, siswa dapat memperagakan gerak tari kreasi jenis tunggal dengan tepat. Materi pembelajaran kita pada hari ini diantaranya yang pertama, pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Yang kedua, informasi penting dalam teks non-fiksi berdasarkan rumusan gagasan utama pada setiap paragraf. Dan yang ketiga, gerak bentuk tari tunggal. Untuk mulai pembelajaran kali ini, perhatikan gambar berikut. Di desa tempat tinggal Beni sedang diadakan pemilihan kepala desa. Beni bertugas menjaga adik di rumah karena ayah dan ibu Beni ikut memilih di balai desa. Ayah dan ibu Beni telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak mengemukakan pendapat melalui pemilihan kepala desa. Hak ini termasuk hak dalam bidang politik. Sudahkah kamu mendapatkan hakmu sebagai warga negara Indonesia? Setiap warga negara Indonesia memiliki hak mengemukakan pendapat dalam berbagai bentuk. Hak mengemukakan pendapat dalam pemilu ada batas umur, yaitu setelah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Melaksanakan hak dalam pemilu sangat penting demi kesejahteraan bersama. Bagaimanakah pengalamanmu dalam melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak sama-sama teks non-fiksi yang berjudul Mengapa Harus Melaksanakan Hak. Pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Kamu tentu sudah memahami tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Untuk mencapai tujuan nasional, ditetapkan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pasal-pasal UUD NKRI. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang, tidak boleh hanya melaksanakan kewajiban atau sebaliknya. Biasakan mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak. Dengan demikian akan tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang penting, misalnya pelaksanaan hak dalam pemilu. Pemilu merupakan kegiatan yang memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu sangat penting untuk menentukan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, diharapkan pejabat politik yang terpilih bisa melaksanakan amanah rakyat dengan menjalankan pemerintahan berdasar atas kedaulatan rakyat, jadi kesejahteraan rakyat akan lebih diperhatikan. Selanjutnya, berdasarkan teks tersebut, ayo diskusikan bersama. Apa pentingnya melaksanakan hak berdasarkan bacaan di atas, dan apa pentingnya melaksanakan hakmu untuk dirimu? Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Selanjutnya, ayo kita sama-sama berlatih.
Bacalah kembali bacaan berjudul "Mengapa harus melaksanakan hak" dengan cermat. Kemudian, jelaskan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi tersebut berdasarkan rumusan gagasan utama pada setiap paragrafnya. Adapun langkah-langkah yang harus kamu lakukan sebagai berikut. Yang pertama, tuliskan kalimat utama pada setiap paragraf. Yang kedua, tuliskan gagasan utama pada setiap paragraf. Yang ketiga, tuliskan gagasan utama dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Dan yang keempat, tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel. Untuk tabel dapat dilihat pada buku siswa. Baiklah, mari kita bahas sama-sama mengapa harus melaksanakan hak. Pada paragraf pertama, kalimat utamanya adalah pemenuhan hak warga negara Indonesia yang berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Jadi, gagasan utama paragraf pertama adalah pemenuhan hak warga negara Indonesia. Untuk paragraf keduanya, kalimat utamanya adalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Gagasan utama paragraf kedua, pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang agar tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, paragraf yang terakhir, paragraf ketiga, kalimat utamanya adalah pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal penting, misalnya pelaksanaan hak dalam pemilu. Gagasan utama paragraf ketiga, pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Jadi, gagasan utama dari teks non-fiksi tersebut adalah pelaksanaan hak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jadi, sudahkah kamu paham apa itu hak? Selanjutnya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kamu tentu sudah pernah melaksanakan hak. Coba tuliskan pengalamanmu melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia. Tuliskan hak dan ketentuan hukum yang menjamin hak tersebut. Kemudian, ceritakan bentuk pelaksanaan dan manfaat yang kamu peroleh dengan terlaksananya hakmu sebagai warga negara Indonesia. Tuliskan pada kolom berikut. Selanjutnya, ayo mengamati. Masih berkaitan dengan pelaksanaan hak, kamu juga mempunyai hak kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional demi kemajuan budaya nasional. Hal ini bisa kamu lakukan dengan cara mempelajari sebuah tarian daerah. Tarian daerah merupakan akar budaya nasional yang penting untuk dikembangkan. Amatilah gerak-gerak bentuk tari tunggal berikut. Berlari-lari kecil membuat lingkaran ke kanan lalu ke kiri, kemudian meluruskan tangan kanan ke kanan dan kaki kiri ke arah jinjit kiri. Gerakan dilakukan 2 kali 8 hitungan sesuai dengan hitungan di bawah gambar. Memainkan tongkat diluruskan ke atas ke samping kanan, kemudian lurus ke atas lagi dengan ke samping kanan kembali. Perhatikan arah pandangan kepala sesuai gambar. Gerak tersebut dilakukan 4 kali 4 hitungan. Nah, sudahkah kamu memahami gerakan tadi? Selanjutnya, ayo berlatih. Mempelajari tarian daerah merupakan bentuk pelaksanaan hak kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa. Sekarang, persiapkan sebuah pertunjukan tari kreasi daerah jenis tunggal. Tampilkan pertunjukan di depan kelas secara bergantian. Adapun persiapan yang harus kamu lakukan seperti berikut. Yang pertama, pilih tarian kreasi daerah jenis tunggal. Kamu boleh menciptakan tarian sendiri dengan meneruskan gerakan yang sudah kamu pelajari di atas. Carilah kaset atau video tarian yang kamu pilih. Selanjutnya, tonton dan cermati gerakan tariannya. Identifikasi unsur-unsur tarian yang kamu pilih. Persiapkan unsur-unsur tarian untuk pementasan di depan kelas. Pentaskan sebuah tarian lengkap dengan unsur-unsurnya, baik busana maupun properti. Pentaskan sebuah tarian lengkap dengan properti yang kamu butuhkan. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, ayo renungkan, jika semua warga negara Indonesia mau dengan penuh kesadaran melaksanakan hak sebagai warga negara, tentu tujuan nasional akan mudah tercapai. Akan tetapi, bila sebaliknya, yang terjadi bagaimanakah dengan tujuan nasional Indonesia? Apa yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia? Coba kamu renungkan dan tulis hasil renunganmu dalam bentuk tabel seperti berikut. Bersama dengan orang tuamu, coba diskusikan banyak cara yang dapat kamu lakukan untuk melaksanakan hak-hakmu sebagai warga negara Indonesia. Mintalah bantuan orang tuamu untuk bersama-sama mengidentifikasi bentuk-bentuk pelaksanaan hak warga negara. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut.
Demikian pembelajaran 6 pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.